Bab 853. Irene An berada dalam situasi yang buruk. Hanamu menatap warrior yang untuk waktu yang lama, lalu berkata, "Tahukah kamu? Tampangmu yang percaya diri dan sok sebenarnya sangat menarik, meskipun kamu hanya berada di alam bangsawan sekarang, dan terlihat sedikit jelek. Apakah Irene An baik-baik saja?" Warrior yang bertanya. Pada saat ini, dia tidak berminat untuk berbicara dengan Hanamu tentang hal yang fiktif. Saat ini dia sudah setengah suci. Dari segi bakat dan kekuatan, dia hanya sedikit lebih lemah dari ketua aula muda sekte Suci Awan, kata Hanamu. Warrior yang mengangguk dan berkata, "Kamu kembali dan katakan padanya bahwa aku akan segera mencarinya tidak lama lagi." "Aku akan." Hanamu melirik warrior yang, dan berkata, "Apakah kamu tidak ingin menanyakan kekuatan ketua aula muda sekte Suci Awan?" Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak ada artinya, tidak peduli apa kekuatan atau bakat yang dia miliki, aku akan menjemput Irene An, dan juga kamu." Hanamu menatap warrior yang untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba berjalan di depan warrior yang, dan berkata, "Aku menemukan bahwa aku semakin mengagumimu." Lalu, warrior yang bertanya. Hanamu mengulurkan tangannya untuk menyentuh warrior yang, dan raut wajah warrior yang langsung berubah, karena dia menemukan bahwa pada saat ini, dia tidak bisa bergerak, kemudian dia hanya bisa melihat tangan Hanamu menyentuh wajahnya. Alam suci. Ini adalah kekuatan alam suci. Pada saat ini, di depan Master Alam Suci, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tangan Hanamu menyentuh pipi warrior yang, setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening, "Kamu memiliki masalah besar dengan meridian di tubuhmu, ini bukanlah luka karena kekuatan biasa, ini adalah kekuatan hukum." Setelah waktu yang lama, dia menarik tangannya dan berkata dengan ekspresi serius, "Ini adalah buatan seseorang. Orang ini ingin menghancurkanmu." Buatan seseorang. Warrior yang sedikit menyipitkan matanya, yang semula mengira meridian di tubuhnya terluka karena penggunaan ilmu menebas langit menarik pedang, tetapi sekarang sepertinya jauh dari itu. "Meskipun aku tidak tahu apa itu kekuatan hukum, tetapi tidak ada keraguan bahwa kekuatan hukum sangat kuat, dan dapat dikatakan sebagai yang terkuat yang pernah kulihat. Siapa sebenarnya orang yang telah kamu singgung sampai pihak lain akan menghancurkanmu?" "Itu tidak benar juga, dengan kekuatan pihak lain, itu seharusnya cukup untuk membunuhmu ratusan kali." Hanamu mengerutkan keningnya. Warrior yang terdiam, berusaha keras untuk memikirkan apa yang terjadi pada saat itu. Sayangnya, dia tidak mengingat apa-apa, dia hanya mengingat bahwa dirinya seperti didorong oleh sesuatu. Mungkinkah seseorang membantu dirinya secara diam-diam? Warrior yang mengerutkan keningnya, saat ini dia juga menyadari bahwa segalanya sedikit lebih sulit. "Berdasarkan keadaanmu saat ini, kamu sedang mencari kematian jika datang ke sekte Suci Awan," kata Hanamu dengan sungguh-sungguh. Warrior yang menarik kembali pikirannya dan berkata, "Aku akan menyelesaikan masalah meridianku sendiri, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk memulihkan kekuatanku secepat yang ku bisa. Percayalah, aku akan segera datang mencari kalian." Hanamu menatap lurus ke arah warrior yang untuk waktu yang lama, dan berkata, "Kingsu sangat luas, tidak berlebihan jika mengatakannya bahwa tempat itu tidak terbatas. Di Qingzhou, dibagi menjadi utara dan selatan. Daerah utara adalah wilayah perkumpulan pedang kuno dan partai Qingdao, sedangkan daerah selatan adalah wilayah sekte iblis tiada batas dan tanah suci awan. Jika kamu ingin datang ke sekte Suci Awan, maka kamu harus datang ke daerah selatan." Berbicara tentang ini, Hanamu berhenti sejenak, dan melanjutkan,
dengan kekuatanmu sendiri. Tidak diragukan lagi, itu adalah hal yang bodoh jika ingin melawan Sekte Suci Awan. Oleh karena itu, kamu sebaiknya meminjam kekuatan perkumpulan pedang kuno. Meskipun perkumpulan pedang kuno sedikit lebih buruk dari Sekte Suci Awan, tetapi perbedaannya tidak terlalu besar. Jika kamu dapat membuat perkumpulan pedang kuno-kuno membantumu, kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk membawa pergi aku dengan Irene An. Aku sama sekali bukan murid perkumpulan pedang kuno, kata warrior Yang. Maka jadilah murid perkumpulan pedang kuno, Hana Mu berkata. Dan juga, jangan meremehkan partai Qingdao. Mereka telah berada di dunia spiritual selama puluhan ribu tahun, dan latar belakang mereka dapat digambarkan sebagai tak terduga. Orang-orang yang mati di tanganmu sebelumnya, mereka bisa dikatakan sebagai orang tidak hebat di dalam partai Qingdao. Orang tidak hebat. Warrior yang menyipitkan matanya dan berkata, maksudmu partai Qingdao sedang bermain-main denganku sebelumnya? Hana Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka sangat meremehkan kekuatanmu. Bagaimanapun juga, kamu hanya mencapai alam bangsawan, dan masih belum menguasai jiwa pedang, jadi, mereka tidak benar-benar menganggapmu serius. Tetapi dalam pertempuran sebelumnya di kota Minggu, kamu telah menunjukkan kekuatanmu, jadi sekarang mereka tidak akan meremehkanmu. Murid Qingdao pasti merupakan penjahat sejati. Warrior yang mengangguk, dan berkata, aku tidak akan meremehkan musuh. Hana Mu mengangguk dan berkata, baguslah, kamu harus tahu, sebenarnya banyak jenius dan master mati karena meremehkan mereka. Apakah kamu tahu keberadaan Hades, Feroding, dan yang lainnya? Warrior yang bertanya dengan tiba-tiba. Hana Mu melirik warrior yang dan terdiam. Apakah sesuatu terjadi pada mereka? Warrior yang perlahan-lahan mengepalkan tangannya. Hana Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, hanya saja. Aku akan memberitahumu ketika kamu memiliki kemampuan untuk menjemput kami. Warrior yang mengerutkan keningnya, tetapi tidak bertanya. Dia tahu bahwa orang-orang jenius yang dijemput oleh dunia luar pada awalnya mungkin tidak dalam situasi yang baik di dunia luar. Kekuatan, pulihkan kekuatan. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, dia tahu bahwa dirinya harus memulihkan kekuatan secepat mungkin, tidak hanya memulihkan kekuatan secepat mungkin, tetapi juga harus mencapai setengah suci atau bahkan pendekar suci sesegera mungkin. Saat berada di benua pendekar hitam, dia masih memiliki bantuan Pak Tua Mu dan Yunaidi Lu, tetapi sekarang, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Datanglah lebih awal, jika tidak, wanitamu mungkin akan menjadi wanita orang lain. Setelah Hana Mu mengucapkan kata-kata ini, dia menghilang dari dalam gua. Aku masih terlalu lemah, aku harus meningkatkan kekuatanku sesegera mungkin, memulihkan jiwa pedang, dan menjadi pendekar suci. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu duduk bersila, dan dengan gila mulai menyerap batu energi tingkat unggul. Saat ini, dia memiliki hampir 400.000 batu energi tingkat unggul, yang cukup untuk meningkatkan kondisinya kembali. Adapun untuk alam, dia memutuskan untuk tidak menaikkan alam secara paksa, tetapi membiarkannya terjadi secara alami. Ketika waktunya tiba, dan telah mencapai tingkat tertentu, alam akan naik secara alami, bukannya meningkat secara paksa. Sekarang, tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki tubuh fisiknya tanpa batas, karena hanya jika tubuh fisiknya kuat, dia baru bisa menampilkan lebih banyak ilmu menebas langit menarik pedang, dan bisa benar-benar menggunakan ilmu menebas langit menarik pedang. Jika tidak, jika dirinya menggunakan ilmu menebas langit menarik pedang sekali lagi, maka kondisi dirinya akan semakin memburuk. Tentunya selain menyehatkan fisik tubuh,
ada satu hal lagi yang penting, yaitu memberi makan pusat pusaran energi. Batu energi terus-menerus ditelan oleh warrior yang, dan energi hitam berwarna ungu yang diubah dari batu energi yang tak terhitung jumlahnya dibagi menjadi dua bagian. Satu untuk memperbaiki tubuhnya, menghangatkan dan menyehatkan belahan meridian dan organ dalam, sedangkan yang lainnya diserap oleh pusaran pusat energi. Dengan cara ini, waktu terus berlalu, dan batu energi warrior yang juga semakin berkurang. Batu energi tingkat unggul yang awalnya berjumlah 400.000 buah, hanya tersisa 300 ribuan. 400.000 batu energi tingkat unggul ini sebenarnya cukup bagi orang alam fana untuk mencapai setengah suci, tetapi untuk warrior yang ini masih relatif kecil, karena jika batu energi tingkat unggul diubah secara normal, bisa diubah menjadi 100 energi hitam, tetapi jika diubah menjadi energi hitam berwarna ungu di dalam tubuh warrior yang paling banyak hanya 10 energi. Alasan kenapa energi hitam berwarna ungu kuat adalah karena murni dan tidak mengandung kotoran. 2 hari kemudian, batu energi tingkat unggul warrior yang telah berubah dari 300.000 menjadi 100.000. Cedera fisiknya pada dasarnya telah pulih, dan tubuh fisiknya telah diperbaiki oleh energi hitam berwarna ungu, dan dia telah naik ke tingkat berikutnya. Saat ini, tubuhnya bisa disamakan dengan siluman monster setengah suci tingkat menengah. Tidak hanya itu, dia juga merasa telah mencapai puncak alam bangsawan. Dia dapat menembus alam kaisar setiap saat. Meski tingkatan tubuh fisik sudah naik, namun pusaran pusat energi masih tidak bergerak sama sekali. Sehari lagi berlalu. Setelah menelan 400.000 batu energi tingkat unggul, pusaran pusat energi tetap diam, yang membuat warrior yang sedikit tidak bisa berkata-kata. Karena begitu pusaran pusat energi pulih, dia dapat segera memperbaiki meridiannya, dan harta seperti batu batasan wilayah, palu dewa barbar juga dapat segera digunakan pada saat itu. Jika Partai Qingdao mendatangkan alam bangsawan, atau setengah suci tingkat tinggi juga tidak bisa menghentikan perkumpulan pedang kuno. Tidak tinggal terlalu lama, warrior yang meninggalkan gua, dia melihat sekeliling dan berkata, "Aku sudah melakukan kesalahan, aku seharusnya mendapatkan kuda langit di kota Minggu." Dia tidak bisa menggunakan energi hitam, yang berarti dia tidak bisa terbang dan hanya bisa berlari dengan kekuatan fisik. Tidak masalah jika jaraknya dekat, tetapi masalahnya adalah tempat ini berjarak setidaknya 1 juta mil jauhnya dari kota Wushuang. Terlebih lagi, jika dia pergi dengan terburu-buru, dia tidak bisa menenangkan dirinya untuk berkultivasi. Setelah beberapa lama, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan, di mana dia bisa melihat pegunungan tak berujung menjulang ke awan. Di antara pegunungan, dia bisa merasakan beberapa aura yang kuat, tetapi tidak satupun dari mereka merupakan pendekar suci. Raut wajah warrior yang gelap, dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak bisa merasakan master alam suci. Tiba-tiba, suara tapal kuda datang dari kejauhan, dan segera sekelompok orang muncul di dalam pandangan warrior yang. Satu tim kavaleri, terdapat sekitar 20 orang, semuanya merupakan alam kaisar. Di tengah kavaleri terdapat kuda langit yang mewah. Alasan kenapa dikatakan mewah karena kuda langit ini setidaknya 5 kali lebih besar dari yang sebelumnya. Apalagi tidak hanya terdapat 1 ekor kuda, tetapi terdapat 5 ekor Pegasus tingkat kaisar. Di barisan terdepan tim kavaleri ini, terdapat 2 pria dan 2 wanita yang semuanya berada di alam kaisar. Yang terpenting terdapat simbol kecil di bagian sebelah kiri dada kedua pria dan wanita itu. Warrior yang mengenali simbol ini, yang merupakan simbol dari perguruan lautan awan. Dengan kata lain, kedua pria dan wanita ini adalah orang dari perguruan lautan awan.
Warrior yang melihat orang-orang ini, dan tatapan sekelompok orang ini tertuju padanya. Monster jelek, apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak pernah melihat wanita cantik? Tiba-tiba, seorang wanita berbaju merah dari perguruan lautan awan berteriak pada warrior yang sedikit terkejut, dan mata yang telah ditarik kembali jatuh pada wanita berbaju merah itu lagi. Wanita berbaju merah itu berusia 20-an, dengan penampilan yang cantik dan bentuk tubuh yang panas. Meskipun tidak secantik Hanamu, Clara Xiao, dan yang lainnya, tetapi dapat dianggap sebagai wanita cantik. Warrior yang sedikit mengerang, lalu mengeluarkan kotak pedang yang diberikan kepadanya oleh Jackie Wu, dan membawanya di punggungnya. Perkumpulan pedang kuno. Melihat hal ini, raut wajah sekelompok orang tiba-tiba berubah. Bersambung.